Perkenalkan, nama saya Nadia Zara Ramadhani dari kelas gabungan 2. Hari ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan online marketplace analysis dari tiket.com. Saya akan menjelaskan profil tiket.com. Tiket.com adalah perusahaan perdagangan elektronik yang menyediakan layanan pemesanan hotel, villa, dan apartemen, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, dan tiket aktivitas yang berbasis aplikasi dan situs web untuk desktop dan mobile. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat. Pada Agustus 2011, beberapa anak muda yang memiliki ketertarikan di bidang bisnis perjalanan ingin mewujudkan mimpi mereka untuk memajukan pariwisata di Indonesia dengan mendirikan tiket.com. 4 anak muda ini adalah Wenas Agus Setiawan, Dimas Suryaya Putra, Natali Ardianto, dan Mikael Gayari Undarsa. Melalui tiket.com, mereka menghapus proses yang panjang dan rumit ketika orang ingin berpergian dengan membuat satu platform yang menyediakan beragam kebutuhan perjalanan secara lengkap. Tujuannya agar tiket pesawat, hotel, kereta, dan lain sebagainya semuanya bisa diakses dengan sangat mudah secara real-time melalui sambungan internet. Dengan tiket.com, pemesanan tiket yang dulunya harus dilakukan dengan proses yang panjang dan lama, kini bisa dilakukan dengan jauh lebih cepat dan mudah. Prasarana transportasi yang mudah diakses dan memungkinkan orang untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain bisa membantu perkembangan lebih pesat. Selanjutnya ada visi dan misi dari tiket.com. Untuk visinya ada menjadi situs one-stop travel dan entertainment terbaik di Indonesia. Untuk misinya ada memenuhi kebutuhan pelanggan dengan solusi terbaik bagi setiap konsumen yang ingin traveling serta mendapatkan hiburan di Indonesia. Selanjutnya ada produk dan layanan dari tiket.com. Yang pertama ada jasa pemesanan tiket pesawat. Tiket.com menyediakan tiket pesawat murah dengan banyak pilihan maskapai dan juga merupakan website dengan maskapai penerbangan terbanyak di Indonesia dan di dunia. Kedua, ada jasa pemesanan tiket hotel. Tiket.com memungkinkan konsumennya untuk memesan kamar hotel di Indonesia dan di luar negeri. Yang ketiga, ada jasa pemesanan tiket kereta api. Tiket.com menyediakan tiket kereta api dengan berbagai tujuan di Indonesia. Selanjutnya ada jasa penyewaan mobil. Tiket.com menyediakan sewa mobil sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima ada jasa pemesanan tiket konser. Bekerja sama dengan berbagai partner dalam event dan atraksi, Tiket.com menyediakan tiket konser, atraksi, tempat hiburan, seminar, dan lainnya. Yang terakhir ada Tixcard. Tixcard adalah persembahan khusus untuk member Tiket.com, baik berupa Tix Point yang dapat ditukarkan pada potongan harga atau barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari digital business. Digital business adalah sebuah penciptaan desain baru yang menerapkan teknologi. Dunia bisnis digital ini sangat menjanjikan perputaran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisnis ini bisa mengganggu bahkan mengganti bisnis model yang secara fisik sudah berjalan. Yang membuat perbedaan dari dunia bisnis digital ini adalah memberi tempat bagi pelanggan untuk mendekat pada keberadaan produk yang mereka cari. Ini semua tentang bagaimana banyak hal yang bisa bernegosiasi, berinteraksi dengan sangat cepat dan menghemat waktu. Di masa depan, bisnis digital ataupun bisnis secara digital akan mengubah cara pandang dalam menghadapi berbagai peluang bisnis. Selanjutnya ada pengertian dari micro-environment. Mikro-marketing atau pemasaran mikro adalah pemasaran yang terfokus pada kebutuhan dan perilaku sebagai kecil populasi. Dalam hal ini, perusahaan menyesuaikan program pemasaran mereka dengan kebutuhan segmen pasar geografis, demografi, psikografis, atau perilaku yang sempit. Mikro pada tiket.com yang pertama ada customer. Tabel di atas menunjukkan bagaimana tiket.com membidik target pasarnya. Tiket.com membidik calon konsumen yang berusia 18 tahun hingga 45 tahun, dari yang memiliki tingkat kesibukan rendah sampai dengan tinggi.
Sasaran target pasar tiket.com yang berada di kelas bawah sampai dengan kelas atas beserta gaya hidupnya sederhana hingga modern. Bisa disimpulkan mahasiswa adalah salah satu sasaran yang dibidik oleh tiket.com. Yang kedua ada supplier. Supplier tiket.com adalah berbagai perusahaan pada bidang akomodasi seperti hotel, hostel, apartemen, dan transportasi seperti udara, laut, darat, event, attraction seperti bioskop dan pertunjukan. Yang ketiga ada kompetitor dari tiket.com. Yang pertama ada Traveloka, Agoda, Pegi-Pegi, TripAdvisor, Trivago, dan Nusatrip. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari macro environment. Makro marketing atau pemasaran makro adalah pemasaran yang berfokus pada masalah yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan yang lebih luas pada masyarakat dan ekonomi. Ini biasanya melihat pendekatan terhadap agregat semua produsen dan konsumen dalam populasi. Ini berbeda dengan pemasaran mikro, yang mana melihat ekonomi dari perspektif konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lingkungan makro dari tiket.com. Tiket.com menerapkan marketing communication seperti pada sosial media konten yang harus disesuaikan seperti yang sebelumnya fokus pada trip planning dan knowledge putar traveling, lalu diubah fokusnya dengan keadaan saat ini seperti adanya reminder tentang protokol kesehatan, lalu perubahan rolling perilisan fitur yang harus disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang cocok. Kegiatan selling pun banyak yang dimodifikasi ulang bentuknya seperti mungkin kerjasama antar mitra bisnis atau komunitas yang perlu ditingkatkan, dan perihal strategi yang digunakan selama pandemi ini, tiket.com sedang fokuskan ke program customer care, dan juga tiket.com baru saja mengeluarkan fitur baru yaitu tiket flexi dan tiket clean dengan harapan dapat menjadi solusi di masa transisi new normal ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.